Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Tadi sore menjelang Isya atau mungkin sudah ada beberapa daerah Isya sudah diumumkan bahwasanya besok tanggal 1 Maret 2024 itu berbarengan dengan 1 Ramadan. Jadi orang Islam berkewajiban untuk melakukan ibadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan tersebut. Akan tetapi ada beberapa orang yang memang boleh untuk tidak berpuasa. Siapa saja orang itu? 1. Orang itu Islam, orang itu sehat, tapi dia boleh tidak berpuasa karena memang belum usianya balik. Jadi anak kecil itu boleh untuk tidak berpuasa karena dia mungkin belum balik. Akan tetapi ketika dia sudah memasuki usia-usia mumayyiz, usia-usia mereka bisa berpikir, diberikan edukasi, maka orang tua sudah wajib untuk menyuruhnya belajar berpuasa. Walau dengan cara mungkin hanya setengah hari, dan puasanya untuk sekedar mereka belajar untuk menahan lapar, menahan haus sebagaimana semestinya orang puasa. Yang kedua, golongan atau orang yang boleh tidak berpuasa, dia juga Islam, dia juga sehat, akan tetapi yang kedua yaitu dia lagi hamil. Ibu hamil dan juga ibu yang menyusui boleh tidak berpuasa dengan alasan dia tidak kuat atau dia kuat akan tetapi mengkhawatirkan anaknya yang dalam kandungan atau anaknya yang disusui nanti kena mudorot, mungkin bisa saja sakit ataupun karena efek puasa anaknya jadi lemes, maka atau janinnya itu jadi nanti berbahaya, maka boleh ibu hamil atau ibu yang menyusui itu tidak berpuasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang boleh tidak berpuasa walau dia sudah Islam dan dia balik siapa? Yaitu yang ketiga, orang yang sedang sakit. Jadi orang yang sakit dan apabila dibawa puasa menjadikan sakitnya lebih parah, maka orang itu boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sakit, dalam tanda kutip, sakitnya itu tidak masalah ketika diajak puasa, maka itu puasa. Contoh, sakit yang tidak masalah diajak puasa, sakit gatel, sakit panuman, cantengan, dan lain sebagainya, maka dia tetap berkewajiban puasa. Karena puasanya tidak mengefek pada sakitnya tersebut. Tapi kalau sakitnya membawa imbas buruk untuk kesehatannya, maka dia boleh tidak berpuasa. Dan di suatu saat nanti dia ketika sudah sehat di luar bulan Ramadan, maka dia diwajibkan untuk mengodok sejumlah puasa, sejumlah hari yang dia tinggalkan ketika dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu musafir safiron tawilan, musafir yang bepergian jauh, ya, musafir yang bepergian jauh dengan hajatnya dia, memang dia ada mungkin sesuatu di tempat yang jauh dengan jarak tertentu. Ada yang menyatakan 85 kilo, ada yang menyatakan 80 kilo, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, akan tetapi wajib mengkodoknya di lain hari di luar bulan Ramadan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu orang yang sudah tua sekali. Orang yang sudah tua, maka dia boleh tidak berpuasa dan dia juga tidak perlu mengkodok puasanya. Cukup ahli warisnya yang membayarkan fidyahnya atau keluarganya membayarkan fidyah sebagai pengganti puasa bagi orang yang tua yang memang sudah tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang keenam adalah orang yang haid dan orang yang nifas. Orang yang haid itu kan sehat, orang yang nifas juga sehat, akan tetapi dia masih berhalangan, lagi haid, lagi nifas,
maka dia boleh tidak berpuasa dan justru malah tidak boleh berpuasa. Puasanya bisa jadi haram kalau dilakukan, dia tetap nekat puasa, puasanya haram. Dia tidak berkewajiban puasa. Akan tetapi kalau dia sudah tidak haid lagi nanti di luar bulan Ramadan, maka dia wajib mengqodoknya sejumlah hari yang ditinggalkan. Nah, itu beberapa orang yang boleh tidak berpuasa. Ada lagi, mungkin tambahan satu lagi, yaitu orang yang kerja berat. Nah, tanda kutipnya begini, orang yang kerja keras, orang yang kerjanya berat boleh tidak berpuasa, tapi tidak dari pagi dia tidak puasa. Artinya dia tetap bangun ikut sahur, niat puasa, dan dia tetap bekerja sebagaimana mestinya. Kok kemudian dirasa badannya memang tidak kuat, maka dia boleh membatalkan puasanya. Jadi bukan serta-merta dari pagi dia tidak berpuasa, akan tetapi dia boleh membatalkan puasanya dikarenakan kalau diajak puasa, kalau badannya dibawa puasa dan dia sedang bekerja keras, bekerja yang berat, mungkin angkat-angkat berat, mungkin kuli yang berat kerjaannya, maka dia boleh mokel atau boleh membatalkan puasanya. Dan tentunya di lain hari nanti di luar bulan Ramadan, mungkin ketika dia sudah agak longgar posisinya, sedang libur atau apa, maka dia tetap berkewajiban untuk membayar puasanya. Jadi tidak serta-merta semua dibayar dengan fidyah, akan tetapi tetap wajib kita untuk melakukan puasa. Jadi tadi orang yang bekerja keras boleh dia tidak berpuasa, artinya bukan tidak puasa dari pagi, tapi dia boleh membatalkan jika memang dia tidak kuat dalam mengerjakan puasanya tadi. Jadi dia di pagi hari, di waktu sahur, dia ikut sahur, niat puasa. Siapa tahu dengan niat dan tekadnya yang bulat, walaupun bekerja berat, nanti dia tetap kuat. Atau toh kan kita tidak tahu, ternyata kerjaan beratnya hari itu agak kurang jatahnya. Jadi mungkin dia bisa lebih meningkatkan ketakwaannya dia dengan puasa tadi. Jadi jangan serta-merta dari pagi dia tidak puasa, tapi dia tetap sahur, dia tetap niat puasa, di pagi hari dia puasa sampai mungkin setengah hari, jam 11, jam 1, kok nggak kuat silahkan dibatalkan puasanya, tidak apa-apa. Kalau sampai membawa mudorot kepada dirinya, membawa ke sesuatu yang buruk pada tubuhnya, mungkin bisa jadi pingsan, bisa jadi nanti malah timbul sakit, maka boleh untuk tidak berpuasa atau membatalkan puasanya. Jadi itu golongan-golongan yang boleh tidak berpuasa. Mungkin menemukan referensi lain di buku-buku lain, ada tambahan lain, silahkan ditambahkan di komentar. Nanti kita saling diskusi di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.